Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Yuk disiapkan buku paket kalian. Jika kalian buka di buku halaman 139, ada iklan pasta gigi. Apakah kalian tahu isi iklan tersebut? Isi iklan tersebut adalah tentang penawaran sebuah produk pasta gigi dengan merek Digident. Pasta gigi tersebut berfungsi untuk mengurangi rasa ngilu pada gigi dengan selang waktu hanya 30 menit setelah pemakaian pasta gigi. Nah, dari iklan tersebut kita bisa mengetahui isi iklan bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, iklan pengumuman, kedua iklan penawaran, dan ketiga iklan layanan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, iklan pengumuman. Iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalkan di sini iklan duka cita. Biasanya suka ada di media cetak. Selanjutnya ada iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan sebuah produk. Misalkan di sini adalah iklan produk makanan. Selanjutnya, yang ketiga, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal, misalkan larangan membuang sampah di sungai. Pada buku paket halaman 142, di situ ada iklan. Ya, apakah kalian tahu jenis iklan apakah tersebut? Ya, iklan layanan masyarakat. Mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan diperhatikan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan atau menggoyahkan persatuan dan kesatuan yang terjalin. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Karena tidak adanya persatuan dan kesatuan, jika di lingkungan keluarga, contohnya, itu akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan kurangnya keakraban di dalam keluarga. Dan sebab akibat yang akan timbul jika di lingkungan sekolah tidak ada persatuan dan kesatuan, seperti sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan terjadinya tawuran. Beberapa sebab dan akibat juga akan timbul jika tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih utamakan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Dan yang terakhir, pada lingkungan negara, jika ada sebab dan akibat yang akan timbul jika terjadinya tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Yang pertama, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Yang kedua, perpecahan bangsa. Dan yang ketiga, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Ya, jadi ini salah satu penyebab melemahnya pertahanan keamanan bangsa karena rakyat tidak mau bersatu. Yuk, sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 145 dan 146. Kita akan bahas soal yang ada di buku paket. Soal yang pertama, negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan suku, ras, dan budaya memiliki konteks persatuan bangsa. Jelaskan makna persatuan tersebut. Jawabannya, negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kaya akan suku, ras, adat, dan budaya memiliki suatu konteks persatuan bangsa, di mana persatuan bangsa ini memiliki suatu makna bahwa apapun perbedaan budaya, suku, ras, dan agama tidak akan dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin.
Selanjutnya soal nomor 2, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga. Yang tadi kita sudah bahas, akan terjadinya pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan kurangnya keakraban di dalam keluarga. Selanjutnya soal nomor 3, sebutkan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan sekolah. Akan muncul membeda-bedakan teman, mengolok-olok atau membuli teman, sombong dan tidak peduli dengan teman, dan terjadinya perkelahian antar teman sekolah atau biasa kita sebut dengan tawuran. Selanjutnya pada soal nomor 4, sebutkan akibat yang akan ditimbulkan apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak adanya rasa kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan suku atau golongan lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Dan yang ketiga, tidak ada kerjasama yang terjalin di antara warga masyarakat. Dan untuk soal yang terakhir, sebutkan akibat yang timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan negara. Jawabannya, hilangnya sikap tenggang rasa serta toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara, timbulnya perpecahan bangsa, dan makin melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Jadi kalian sudah tahu ya apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga bernegara. Selanjutnya kita akan masuk ke mapel IPS. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi, pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas produksi. Kita akan jelaskan produksi yang pertama adalah produksi, yaitu kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Dan jika tujuan khususnya untuk sebuah kegiatan ekonomi produksi, yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa agar mendapatkan keuntungan dan sebagai alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Selanjutnya, kegiatan utama di bidang ekonomi distribusi. Apa yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Jadi pada kegiatan ini, distributor ini tidak menggunakan barang atau jasa tersebut, melainkan mengambil keuntungan dari produsen untuk dijual kembali ke konsumen. Selanjutnya, kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Jadi kesejahteraan suatu masyarakat akan tercipta jika kegiatan ekonominya berlangsung stabil dan lancar. Tinggi kegiatan ekonomi akan membuat semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yuk, sekarang siapkan buku tulis kalian. Kerjakan tugas untuk hari ini yaitu membuat mind mapping sekreatif mungkin. Jika kalian bisa lihat di halaman 148, di sini ada mind mapping.
Ya, kalian bisa berkreasi untuk membuat mind mapping seperti ini. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.